Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Apakah belakangan ini saudara menghadapi cobaan? Bagaimana saudara mengatasi cobaan? Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami itu mengajarkan supaya kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya saudara, memang cobaan itu merupakan salah satu bagian dalam hidup kita. Kita selalu tiap hari ada cobaan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Iblis mencobai kita supaya kita itu menjauh dari Tuhan dan kita berbuat dosa. Saudara, cobaan itu memang ada ya, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya, orang yang difitnah oleh karena nama Tuhan. Tapi upah dia besar di sorga. Ya, karena memang menghadapi cobaan, Tuhan Yesus sendiri sebelum melayani juga dicobai. Ya, cobai untuk karena lapar, dicobainya makanan. Ya, karena dia tahu dia akan berkuasa, dicobainya akan kuasanya. Ya, untuk mencobai Allah. Ya, dan juga cobaan-cobaan itu bagian dari hidup kita. Dalam hidup ini banyak cobaan. Karena iblis tidak senang jika kita semakin dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kita mesti semakin dekat dengan Tuhan. Cobaan itu bisa iman kita yang dicobai. Ya, orang karena mau menikah, karena mau punya pacar si A si B tertentu, dia rela meninggalkan imannya dalam Tuhan. Saudara, rugi besar. Ya, karena kita hidup di dalam Kristus itu kita beroleh keselamatan. Tapi mereka rela meninggalkan imannya itu demi menikah dengan orang yang mereka tuju. Nah, itu cobaan besar. Ya. Orang karena imannya dicobai karena pekerjaan. Kalau kamu ganti KTP-mu, kamu dapat pekerjaan. Waduh, itu ada saudara ya. Dan juga karena ekonomi. Kita kepengen punya uang yang cepat. Ditawari untuk investasi. Akhirnya investasi bodong. Diiming-iming bunganya besar. Saudara, jangan saudara mudah diiming-iming bunga besar ya. Karena bunga besar itu akhirnya kita terjumus, uang kita dipakai oleh mereka dan tidak dikembalikan. Ya, jangan saudara gampang-gampang begitu. Ya, saudara juga untuk saudara, cobaan itu memang iming-iming, banyak hal-hal yang diiming-iming supaya kita melakukan kejahatan. Kan mereka nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, anak-anak sekolah mungkin mau mempermudah, kadang-kadang mencari bahan ujian, kadang-kadang mereka mau jalan pintas supaya membuat PR-nya gampang, mencari ya jawaban-jawaban yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Saudara-saudara, memang cobaan itu sebetulnya untuk menumbuhkan kita, menumbuhkan iman kita kalau kita kuat. Ya, cobaan itu juga adalah membentuk kita supaya karakter kita itu semakin seperti Kristus kalau kita tetap bersandar pada Tuhan. Dan cobaan itu juga membuat kita bergantung penuh pada Tuhan. Pada waktu kita nggak punya apa-apa itu ya, saudara, jangan dengan gampang lalu kita utang sini, utang sana. Tetapi saudara, pada waktu nggak punya apa, bergantung sama Tuhan. Ya, banyak contoh-contoh seperti Josh Muller punya anak yatim piatu begitu banyak, karena tidak ada makanan. Gimana masa mereka tidak makan? Dia hanya berdoa. Dan Tuhan mengirim. Ya, buktinya survive terus. Tuhan selalu memberikan kebutuhannya. Nah, saudara-saudara yang sudah hidup dalam keadaan ya secukupnya, jangan khawatir. Jangan diiming-iming keinginan yang lebih kaya terus, tetapi kita berdoa. Ya, supaya kita tidak jatuh dalam cobaan yang akan menjerumuskan kita. Lepaskanlah kita dari yang jahat. Itu kita mesti doa. Dan kita doa semakin dekat dengan Tuhan, hidup kita pasti
dimudahkan. Ya, kalau orang yang sakitnya lama, orang itu juga kadang-kadang itu dia kecil hati. Jadi mau cari jalan pintas, mungkin mencari orang pintar, ini itu ya. Jadi saudara, aduh, memang ya saudara, kok sakit kita inginnya sembuh. Tapi pada waktu belum, kita lebih berharga hidup kita yang kekal daripada kita mencoba hal-hal yang kelihatannya mudah didapat tetapi menjerumuskan kita hidup di dalam kegelapan. Hidup kita menyangkal iman kita jauh dari Tuhan dan Tuhan tidak senang. Lebih baik kita menyenangkan hati Tuhan, tetap taat. Kita berdoa kalau Tuhan izinkan sakit juga sembuh, ekonomi dipulihkan, keadaan kita semakin hari semakin baik. Jikalau lama menunggu, biarlah kita bertumbuh iman kita, tetap bergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Ya, saudara, gimana saudara? Apakah di dalam ambang-ambang percobaan? Nah, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu dan berdoa khususnya Tuhan untuk cobaan-cobaan setiap hari yang kami hadapi. Tuhan tolong supaya kami kuat iman, kami tetap di dalam Tuhan, dan tolonglah kehidupan orang-orang yang merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Engkau jamah mereka, Engkau sembuhkan mereka yang sakit, dan Tuhan juga pulihkan mereka yang ekonominya sedang terpuruk. Tuhan tolonglah Tuhan, supaya hidup kami ini tetap dekat dengan Engkau. Jauhkan kami daripada segala cobaan. Jangan bawa kami dalam cobaan, melainkan lepaskan kami daripada segala yang jahat. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian saudara-saudara, mari kita kuat iman kita atasi cobaan-cobaan yang datang. Sampai jumpa pula, Tuhan berkati saudara. Jadilah berkat di mana saudara berada. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.